Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismail Judi selaku pemateri dari pelatihan desain 3D 2D kedua kali ini. Pada pelatihan kali ini mengusung tema SolidWorks Home Industry Application in 2D 3D Design. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir serta mengikuti acara ini. Untuk pelatihan dua kali ini, saya dan rekan saya akan menyampaikan materi terkait desain, drawing, serta bagaimana cara melakukan render. Untuk aplikasi yang saya gunakan pada pelatihan kali ini adalah SolidWorks 2018. Untuk teman-teman semua yang memiliki aplikasi di bawah atau di atas dari versi yang saya gunakan, itu tidak masalah ya teman-teman, karena dari perbedaan untuk fitur-fiturnya itu tidak terlalu signifikan. Mungkin kita langsung saja, kita bisa klik new pada bagian atas ini atau control new pada keyboard. Di sini teman-teman akan dihadapkan pada tiga pilihan mode dari aplikasi SolidWorks itu sendiri. Yang pertama ada part, assembly, serta drawing. Untuk part sendiri itu digunakan untuk membuat part dari produk yang teman-teman buat, dan untuk assembly itu digunakan untuk menggabungkan dari part-part yang sudah dibuat untuk menjadi satu produk yang teman-teman buat. Dan untuk drawing sendiri itu digunakan untuk menjadikan produk yang teman-teman buat itu menjadi gambar 2D. Kita akan masuk ke mode part. Sebelum membuat desain, teman-teman bisa memastikan pada bagian kanan bawah untuk satuannya itu menggunakan mmgs atau mm gram second. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah meja belajar, karena dari tema yang telah ditentukan itu kita akan membuat alat-alat yang menunjang dari kamar kita menjadi lebih minimalis atau estetik ya teman-teman. Dari meja belajar tadi akan saya bagi menjadi beberapa part, antara lain kaki meja, badan meja, laci, serta tatakan atas dan bawah. Yang pertama kita akan membuat bodi meja terlebih dahulu. Di sini terdapat beberapa pilihan plan. Yang pertama yaitu front plan ya teman-teman. Untuk front plan sendiri ini merupakan pandangan untuk bagian depan dari part yang teman-teman akan buat. Dan untuk top plan ini untuk bagian atas, dan right plan bagian kanan. Kita akan memakai top plan untuk dapatkan tampak untuk bagian atas, dan kita normalkan untuk mempermudah dari kita melakukan sketch nantinya ya teman-teman. Kita masuk ke menu sketch, kita pilih sketch. Di sini kita akan menggunakan center rectangle. Untuk center rectangle sendiri itu berguna untuk membuat sebuah persegi atau persegi panjang yang dari pembuatannya itu melalui titik tengah ya teman-teman. Untuk ukurannya kita sembarang terlebih dahulu, kita checklist. Setelah itu kita akan menggunakan smart dimension untuk memberikan ukuran panjang atau lebar dari part yang kita buat. Untuk lebar sendiri kita beri ukuran sebesar 40 mm ya teman-teman. Serta panjang memiliki ukuran 100 mm. Jika sudah, kita bisa klik checklist. Setelah itu kita akan memberikan ketebalan pada sketch yang telah kita buat. Kita masuk ke menu fitur dan kita klik extra boss. Jika sudah, kita akan memberikan ketebalan sebesar 18 mm ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa klik checklist. Pada bagian bodi meja sudah terlihat. Kita akan memberikan sebuah tempat laci yang ada di depan dari bodi meja ini. Kita klik pada bagian depan dan kita normal tukan. Jika sudah, kita masuk ke menu sketch dan kita aktifkan sketchnya. Kita pilih corner rectangle. Setelah itu kita mencari untuk titik tengah dari bodi meja ini. Di sini merupakan titik tengah dari bodi meja yang ditandakan dari titik oranye ini ya teman-teman. Setelah itu kita klik dan kita tarik keluar menuju ke titik kanan bawah ini. Jika sudah, kita akan checklist. Setelah itu kita akan menggandakan dari rectangle yang telah kita buat ini. Kita masuk ke menu offset entities. Nah, di sini rectangle yang telah kita buat tercerminkan atau tergandakan ya teman-teman. Di sini untuk jarak dari pencerminannya kita buat menjadi 1 mm. Setelah itu kita reverse untuk mengubah untuk dari arahnya itu menjadi ke bagian dalam dari rectangle ya teman-teman. Jika sudah, kita klik checklist. Ini untuk bagian sketch untuk tempat laci bagian kanan sudah. Kita akan membuat sebelah kirinya ya teman-teman. Di sini kita tidak perlu
membuat untuk sketch rectangle pada bagian sini. Kita hanya perlu menggunakan fitur minor entities. Fitur ini digunakan untuk pencerminan dari sketch yang kita buat. Di sini untuk entities to mirror kita pilih bagian rectangle bagian dalam ya teman-teman. Oke, jika sudah untuk mirror aboutnya kita perlu sebuah patokan yang digunakan untuk pencerminan atau penggadaannya ya teman-teman. Ini berupa garis tengah tadi. Oke, kita klik. Setelah itu untuk tampilannya akan seperti ini teman-teman. Oke, jika sudah kita langsung klik checklist. Oke, setelah itu kita akan memotong atau memberi kedalaman pada kedua sketch ini ya teman-teman. Kita masuk ke menu fitur dan kita extract. Oke, tunggu sebentar ya teman-teman. Oke, jika sudah kita bisa klik pada bagian sketch yang telah kita buat tadi pada bagian kanan dan kiri. Oke, jika sudah tampilannya akan seperti berikut ini. Untuk kedalamannya kita berikan sebesar 35 mm ya teman-teman. Oke, jika sudah kita bisa klik checklist. Oke, untuk body meja sendiri sudah terbuat ya teman-teman. Untuk tampilannya seperti berikut ini. Kita bisa klik save dengan cara Ctrl Save atau klik pada bagian atas ini. Teman-teman bisa meng-save atau menyimpan dari part yang telah teman-teman buat pada folder yang teman-teman inginkan ya. Kita akan menyimpannya di bagian note. Setelah itu oke, teman-teman bisa memberikan nama yaitu body meja. Oke, jika sudah teman-teman bisa save. Setelah itu kita masuk ke langkah selanjutnya. Kita akan membuat sebuah part yaitu kaki meja ya teman-teman. Oke, jika sudah save maka tandanya akan seperti ini ya teman-teman. Di atas ini akan tertuliskan nama dari part yang teman-teman buat tadi. Oke, kita klik new lagi ya teman-teman. Teman-teman bisa klik Ctrl New atau mengklik pada bagian atas ini dan kita pilih part. Setelah itu kita oke. Oke teman-teman, untuk part yang kedua yang akan kita buat adalah sebuah kaki meja. Seperti biasa teman-teman, untuk satuannya tetap diperhatikan ya. Kita menggunakan mm atau milimeter per second ya teman-teman. Oke, kita akan memulai. Di sini kita akan memakai right plan karena kita akan membuat sebuah kaki meja yang akan terlihat dari sebelah kanan atau pandangan kanan. Langsung kita normalkan. Setelah itu kita pergi ke sketch dan kita aktifkan sketch. Di sini kita akan menggunakan line. Line ini digunakan untuk membuat sketch sebuah garis ya teman-teman. Oke, kita akan sketch ke atas langsung. Setelah itu ke samping dan agak mereng ya teman-teman. Ini untuk kaki mejanya. Oke, jika sudah kita untuk meng-cancel dari sketch line ini bisa pencet escape ya teman-teman. Oke, setelah itu kita langsung beri ukuran. Oke, untuk ketinggian sendiri itu kita berikan sebesar 150 mm dan untuk lebarnya sendiri ya, pada bagian atas itu sebesar 20 mm dan untuk lebar pada bagian bawah itu sebesar 40 mm. Oke, jika sudah kita bisa checklist. Setelah itu kita akan melakukan penggadaan terhadap sketch ini ya teman-teman. Oke, kita melakukan fitur offset entities. Kita pilih pada bagian sketch yang ingin kita gadakan. Setelah itu untuk parameternya kita berikan sebesar 4 mm ya teman-teman. Oke, jika sudah kita akan refresh ke bagian dalam. Oke, kita checklist. Oke, jika sudah kita akan menutup dari sketch yang kita buat ini agar nantinya bisa diberikan ketebalan ya teman-teman. Kita oke, untuk yang sebelahnya juga ya. Oke, untuk sketch ini udah siap diberi ketebalan teman-teman. Sebelum itu kita akan membuat sebuah palang di sebelah sini dan sebelah atas ya teman-teman. Di sini kita langsung saja menggunakan manual saja ya teman-teman, nggak apa-apa. Mungkin di sebelah sini
Oke, kita buat sebuah persegi. Setelah itu ada bagian atasnya lagi teman-teman. Oke, dibuat lurus saja. Untuk ukurannya bebas terlebih dahulu ya. Oke, kita akan mengatur menggunakan Smart Dimension. Untuk lebarnya kita pakai 4, kita sesuaikan dengan lebar dari kaki meja ini. Samakan. Oke, 4 cm ya teman-teman. Oke, lalu kita akan mengatur jarak antara palang dengan kaki terbawah meja. Kita beri jarak sebesar 20 mm untuk yang bawah, serta kita beri jarak sebesar 85 mm untuk yang atas ya. Oke, ini udah cukup ya menurut teman-teman. Kita checklist saja. Oh iya, di sini ada sketch yang agak kurang ya teman-teman. Ini kayak kurang rapi aja gitu. Jadi nanti pada saat kita melakukan penebalannya itu nanti kelihatan banget di sini kayak tambalan gitu. Jadi kita langsung saja biar dari sketchnya nyambung gitu, kita pakai fitur trim entities. Di sini kita menggunakan power trim, digunakan untuk memotong sebuah sketch dengan cara itu dari kursor yang dilewati itu garisnya akan hilang ya teman-teman. Jadi contohnya seperti ini. Oke, jadi garis yang dilewati oleh kursor itu untuk sketchnya akan menghilang ya teman-teman. Atau teman-teman bisa melakukan ini untuk sketch-sketch yang tidak dibutuhkan. Oke, kalau sudah hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Jadi terlihat agak lebih rapi gitu. Oke, kita lakukan ke yang bagian bawah ya teman-teman. Oke, jika sudah teman-teman bisa klik checklist. Setelah itu kita akan langsung memberikan penebalan pada sketch ini. Kita pergi ke fitur, kita klik extra boss. Oke. Oke, langsung kita beri sketch pada bagian yang ini kita beri penebalannya teman-teman. Oke, di sini kita berikan untuk ukurannya sebesar 2 mm. Oke, jika sudah, setelah itu kita checklist. Oke, untuk tampilan dari kaki meja sudah selesai teman-teman. Untuk hasilnya akan seperti berikut ini. Oke, kita langsung saja untuk save ya teman-teman. Kita klik Ctrl S atau pada bagian atas ini. Kita beri nama kaki meja. Kita save. Oke, kalau sudah seperti ini maka dari kaki meja sendiri itu sudah tersimpan ya teman-teman. Untuk tandanya itu di bagian atas ini sudah tertera untuk namanya yang sudah kita berikan. Oke, selanjutnya kita akan membuat untuk part selanjutnya teman-teman. Kita klik Ctrl N atau pada bagian atas ini. Oke teman-teman, setelah itu kita pilih part dan kita pilih OK. Oke, di sini kita akan membuat part yang ketiga, yaitu sebuah laci untuk meja ya tadi ya teman-teman. Oke, untuk satuannya tetap diperhatikan, itu menggunakan mmgs ya teman-teman. Oke, kita akan menggunakan top plan untuk pandangan bagian atas. Setelah itu kita normalkan, kita pergi ke sketch dan kita pilih center rectangle. Oke, kita sketch dari titik origin, kita tarik keluar. Setelah itu kita beri ukuran. Untuk lebarnya itu sekitar 35 mm ya teman-teman. Setelah itu untuk panjangnya itu sebesar 48 mm. Oke, jika sudah kita klik checklist. Setelah itu kita pergi ke fitur dan kita beri penebalan untuk sketch ini. Kita berikan penebalan sebesar 15 mm ya teman-teman. Setelah itu kita checklist. Oke, untuk bentuk rak sendiri itu udah lumayan kelihatan. Kita akan memberikan atau memotong pada bagian tengah ini ya teman-teman. Untuk
tempat raknya, kita klik pada bagian atas, setelah itu kita normal tukan. Oke, setelah itu kita pergi ke sketch dan kita aktifkan sketchnya teman-teman. Setelah itu kita pergi ke menu offset entities. Seperti biasa kita akan menggandakan dari garis yang akan kita gandakan ini berupa persegi. Setelah itu untuk parameternya itu kita atur ya teman-teman, itu menjadi 1 mm. Setelah itu kita reverse pada bagian dalam dan kita checklist. Kita pergi ke fitur dan kita potong menggunakan fitur extra cut. Oke, jika sudah, untuk kedalaman pemotongan sendiri itu kita berikan sebesar 15 mm ya teman-teman. Oke, jika sudah, kita klik checklist. Oke, maka tampilannya akan seperti berikut ini. Oke, kita kurang storage lain, yaitu sebuah gagang di sebelah sini ya teman-teman. Kita klik pada bagian depan dan kita normal tukan. Oke, setelah itu kita pergi ke sketch dan kita menggunakan corner rectangle. Di sini kita sketch sebuah corner rectangle. Untuk ukurannya bebas teman-teman, dan kita baru berikan dimensi. Untuk panjang gagang itu sekitar 10 mm. Oke, dan untuk lebarnya itu sebesar 3 mm ya teman-teman. Oke, jika sudah, kita bisa mengatur jarak antara gagang dengan sisi samping itu sebesar 19 mm. Oke, jika sudah, kita bisa klik checklist dan kita pergi ke fitur, kita lakukan extra boss. Oke, kita berikan ketebalan sebesar 2 mm. Setelah itu kita lihat ya teman-teman, untuk direction ini pastikan ke arah luar ya teman-teman. Oke, kita ganti 1 mm saja teman-teman. Setelah itu kita checklist. Oke, untuk rak sendiri itu sudah jadi ya teman-teman. Kita bisa langsung save dan kita beri nama rak. Oke, kita akan lanjutkan ke part yang selanjutnya. Oke teman-teman, kita klik Ctrl N atau new pada bagian atas, kita pilih part dan kita oke. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah tatakan pada bagian atas meja ya teman-teman. Kita akan menggunakan pandangan bagian samping kanan. Setelah itu kita normal tukan dan kita pergi ke sketch. Di sini kita akan mengaktifkan sketch lebih dahulu dan kita pilih sketch line. Oke, kita berikan sketch untuk arah atas dan samping ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa klik escape dan kita berikan ukuran untuk pada bagian tinggi itu sekitar 8 mm. Dan untuk bagian atas itu dengan panjang 20,5 mm ya teman-teman. Oke, kita klik checklist. Setelah itu kita akan memberikan sebuah fillet pada sketch yang kita buat. Fillet ini digunakan untuk memperindah atau memberikan lengkungan pada bagian ujung dari sketch yang kita buat ini. Untuk parameternya kita berikan 2 mm. Oke, dan kita klik pada bagian ujung pertemuan ini. Dan ini untuk previewnya ya teman-teman. Kita bisa langsung klik checklist. Setelah itu kita akan menggandakan dari sketch yang kita buat ini menggunakan fitur offset entities. Kita gandakan, kita klik untuk sketch yang ingin kita gandakan. Setelah itu untuk parameternya kita berikan 1 mm dan kita reverse ke dalam. Oke, kita klik checklist dan kita akan menutup pada bagian yang terbuka ini ya teman-teman, agar nantinya bisa diberi penebalan teman-teman. Oke, jika sudah, kita klik checklist dan kita pergi ke fitur dan kita berikan penebalan menggunakan extra boss ya teman-teman. Oke, di sini untuk ukuran atau penebalannya kita berikan 100 mm ya teman-teman. Oke, jika sudah, kita klik checklist.
Oke, maka untuk tatakan sendiri sudah selesai teman-teman. Di sini teman-teman bisa langsung menyimpan untuk filenya. Seperti biasa teman-teman bisa klik Ctrl S atau pada bagian atas ini. Kita save dengan nama tatakan atas ya. Oke. Jika sudah, kita akan membuat sebuah part terakhir ya teman-teman, yaitu sebuah tatakan pada bagian bawah. Seperti biasa, kita klik Ctrl New atau pada bagian atas di ya teman-teman. Setelah itu kita pilih part dan kita oke. Oke, untuk tatakan pada bagian bawah kita pakai rectangle juga seperti tatakan pada bagian atas. Kita normalkan. Setelah itu kita pergi ke sketch dan kita pilih center rectangle ya teman-teman. Kita sketch pada titik origin ini, kita tarik keluar. Setelah itu kita checklist dan kita beri dimensi. Untuk panjangnya itu sekitar 100 mm ya teman-teman, dan untuk lebarnya itu 10 mm ya teman-teman. Oke, jika sudah, kita klik checklist dan kita berikan penebalan menggunakan extra boss. Untuk penebalan sendiri kita berikan penebalan sebesar 1 mm ya teman-teman. Oke, jika sudah, kita klik checklist dan untuk tatakan pada bagian bawah sudah selesai dibuat. Ini kita bisa langsung save. Oke, kita berikan nama yaitu tatakan bawah. Oke, kita save. Oke, untuk keseluruhan part itu sudah jadi ya teman-teman. Setelah itu kita akan masuk ke mode selanjutnya, yaitu kita klik Ctrl New dulu terlebih dahulu. Setelah itu kita pilih mode assembly ya teman-teman, untuk menggabungkan dari part-part yang telah kita buat tadi. Oke, setelah itu kita pilih oke. Oke teman-teman, ini merupakan penampakan dari fitur assembly atau mode assembly ya teman-teman. Di sini kita langsung saja untuk memasukkan part-partnya sudah kita buat tadi. Kita akan mencari menggunakan menu. Kita akan mencarinya menggunakan menu browse ya teman-teman. Oke, di sini untuk part-part yang kita buat tadi kita select semua dan kita pilih open ya teman-teman. Oke, jika sudah, untuk part yang pertama itu bodi meja ya teman-teman, kita letakkan sembarang terlebih dahulu. Dan untuk kaki meja kita letakkan di sini. Dan untuk rak tatakan atas serta tatakan bawah ya teman-teman. Oke, untuk kaki ini kita memerlukan dua ya teman-teman. Kita bisa memasukkan atau menginsert dari part yang kita buat tadi. Tetapi di sini kita juga bisa menggandakan dari part yang sudah diinsert dengan cara kita tekan atau tahan tombol kontrol pada keyboard. Setelah itu kita menyeret untuk part yang ingin kita gandakan. Oke, akan seperti ini. Setelah itu kita tinggal menyatukan semua part-part ini menggunakan fitur matte ya teman-teman. Oke, untuk fitur matte sendiri itu bisa menggabungkan antara garis dengan garis, sisi dengan sisi, dan garis dengan sisi ya teman-teman. Oke, yang pertama kita akan menggabungkan dari laci dengan bodi meja ya teman-teman. Kita akan pilih garis pada bagian kanan bawah laci, dan kita pilih pada garis bagian dalam bawah kanan meja ini ya teman-teman. Oke, jika sudah, kita klik dan kita checklist. Untuk previewnya akan seperti ini teman-teman. Di sini untuk penggabungannya masih belum sempurna ya teman-teman, karena hanya satu garis, yaitu garis dan garis ya teman-teman. Oke, kita cek. Nah, di sini masih terlihat miring-miring ya teman-teman. Kalau digerakkan, maka kita perlu menggabungkan untuk atau mengmat bagian garis dalam ini dengan bagian bawah kiri meja. Oke, jika sudah, maka untuk previewnya ini terlihat lumayan cocok ya teman-teman. Kita bisa menariknya keluar masuk seperti layaknya laci ya teman-teman. Oke, jika sudah, kita akan mengmat pada bagian kaki-kaki meja ini dengan bodi meja. Sebelumnya kita akan mat pada bagian belakang ini dengan bagian belakang bodi meja ya teman-teman. Oke, maka previewnya akan seperti ini teman-teman. Tetapi di sini masih belum solid juga karena masih bisa digerakkan. Jadi kita akan menggabungkan pada sisi kaki ini dengan sisi bagian bodi meja ya teman-teman. Oke, jika sudah, maka dia akan tidak bisa digerakkan terbuka tertutup seperti tadi ya teman-teman, tapi masih bisa ke atas turun. Oke, di sini kita biarkan terlebih dahulu ya teman-teman. Kita gabungkan untuk kaki yang
sebelah kanan. Kita gabungkan dengan sisi sudah kita klik checklist. Setelah itu kita gabungkan pada bagian belakang ya teman-teman, dengan garis bodi belakang kanan ini. Oke, jika sudah kita klik checklist juga, ini kita lepaskan bagian ini teman-teman. Oke, jika sudah kita akan menyatukan bagian palang atas ini dengan bagian atas kaki meja. Oke, jika sudah kita klik checklist dan bagian sisi sebelahnya juga ya teman-teman. Oke, kita klik untuk garis dengan garis. Oke, jika sudah kita klik checklist, dan untuk yang terakhir itu garis pada bagian belakang ini dengan garis kaki meja bagian belakang juga. Oke, jika sudah kita klik checklist. Oke, maka untuk reviewnya akan seperti ini teman-teman. Oke, yang terakhir itu untuk palangnya ya teman-teman. Di sini kita akan menyatukan palangnya pada bagian bawah ya teman-teman. Oke, kita klik garis dan garis. Oke, setelah itu kita klik juga untuk garis belakang dengan garis kaki meja yang bagian bawah ini teman-teman. Oke, untuk reviewnya akan seperti berikut ini ya teman-teman. Oke, untuk tahap assembly pada bagian meja ini sudah selesai ya teman-teman. Di sini kita akan memberikan pewarnaan atau tekstur pada produk yang kita buat ini teman-teman. Di sini kita akan menggunakan fitur appearance ya. Teman-teman bisa melihat pada menu bagian kanan ini, di sini terdapat appearance, dan di sini terdapat beberapa pilihan barang-barang untuk bahannya teman-teman dari produk yang teman-teman buat. Di sini ada plastik, metal, dan berbagai macam ini teman-teman. Ada stone juga teman-teman. Oke, di sini saya akan memberikan bahan untuk kaki terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, kita select pada bagian kaki. Setelah itu kita pilih untuk bahannya, yaitu berupa wood floor atau seperti kayak permukaan kayu gitu teman-teman. Oke, jika sudah, untuk bagian yang lain, tatakan bawah meja, tatakan atas, rak, serta bodi meja, kita akan berikan sebuah bahan, yaitu pada umumnya itu teman-teman conference room table ya teman-teman. Oke, jika sudah, untuk tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Untuk tampilan ini sendiri nantinya akan lebih real atau lebih jelas ketika sudah dirender ya teman-teman. Itu nanti akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mbak Fitrinda. Mungkin dari saya itu cukup sekian ya teman-teman untuk pembuatan dari partnya ini. Mungkin teman-teman bisa save terlebih dahulu ya teman-teman. Kita save dengan nama rak. Oke, kita save dengan nama meja. Oke, mungkin cukup sekian dari saya teman-teman. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Mungkin akan dilanjutkan langsung. Oke, rekan saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tutorial atau bagaimana cara untuk merender. Nah, render sendiri ini adalah merupakan gambar bentuk jadi atau hasil final dari produk yang telah teman-teman buat. Nah, bagaimana cara untuk merender? Teman-teman bisa ke feature SolidWorks Add-ins dan teman-teman klik foto view 360. Dan misalkan di SolidWorks Add-ins teman-teman itu tidak ada, teman-teman bisa ke option dan kita pilih Add-ins, dan jangan lupa memasukkan foto view 360-nya. Oke, jika sudah, kita langsung klik di foto view 360-nya seperti ini. Nah, bisa teman-teman lihat, maka akan muncul fitur render tools. Bisa kita pilih atau kita klik render tools-nya. Di sini ada berbagai macam fiturnya juga ya. Di sini ada edit appearance. Di sini teman-teman bisa mengedit kembali warna atau tekstur dari produk yang teman-teman buat. Kemudian ada edit scan. Scan ini ada macam-macam ya. Jadi ini tuh latar belakangnya atau background-nya ya teman-teman. Bisa teman-teman edit juga. Bisa teman-teman sesuaikan dengan keinginan teman-teman. Kemudian di sini ada option. Nah, option ini merupakan berisi tentang output dari gambar yang nanti akan dirender. Seperti
ukurannya, formatnya apa. Di sini ada banyak soal format. Kemudian di mana teman-teman ingin menaruh formatnya atau menaruh outputnya. Di sini juga ada quality-nya. Ini ada yang good, better, best, dan maksimum. Nah, di sini bisa teman-teman sesuaikan dengan spesifikasi laptop teman-teman ya. Jika teman-teman sudah mengaturnya, bisa kita checklist, kemudian langsung kita render dengan cara final render. Bisa kita klik, kemudian akan muncul pop-up ini. Di sini ada 3 pilihan, ada add camera, turn on perspective view, continue without camera or perspective. Add camera, di sini kita akan menambahkan kamera, jadi menambahkan kamera lain gitu ya teman-teman. Kemudian turn on perspective view. Nah, di sini untuk yang ini kita akan merubah perspektifnya atau tampak dari produknya kita. Kemudian untuk continue without camera or perspective, maka dia hasil rendernya akan sama seperti ini bentuknya atau pandangannya. Nah, baik, di sini saya akan pilih yang continue without camera or perspective. Bisa kita klik, kemudian kita tunggu hasil rendernya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk hasil rendernya itu seperti ini. Bisa teman-teman zoom out dan zoom in ya. Ini hasil rendernya. Nah, hasil render ini bisa teman-teman simpan dengan cara kita klik save image. Lalu kita beri nama meja. Lalu kita save. Nah, maka nanti gambar ini sudah tersimpan di folder yang teman-teman pilih dengan nama meja ya. Oke, mungkin cukup sekian tutorial atau cara untuk merender. Mungkin akan dilanjutkan dengan tutorial berikutnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tutorial dari pelatihan desain 3 dimensi yang kedua ini. Di langkah selanjutnya kita akan membuat drawing menggunakan mode drawing yang ada di SolidWorks. Nah, mode drawing ini dia itu mengubah produk atau part 3 dimensi yang telah teman-teman buat menggunakan mode part atau mode assembly, diubah menjadi bentuk drawing 2 dimensi dengan 3 pandangan utama, yaitu pandangan depan, pandangan samping, pandangan atas, dan bisa juga pandangan isometri. Nah, fungsi dari sheet drawing ini sendiri berguna untuk memudahkan user atau pengguna dalam membaca ukuran, spesifikasi, dan bentuk dari produk yang teman-teman desain. Oke, langsung saja. Cara untuk membuat drawingnya adalah teman-teman bisa klik new atau bisa klik Ctrl N. Lalu kita pilih mode drawingnya yang ini, lalu kita klik OK. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada 5 macam size format yang disediakan. Ada A0, A1, A2, A3, A4 dengan semuanya berstandarisasi ISO. Nah, jika teman-teman ingin mengganti standarisasinya, teman-teman bisa klik browse. Nah, di sini telah disediakan berbagai macam standarisasi ya. Di sini ada DIN, ada BSI, ada GB, ada JIS, ada macam-macam. Di sini teman-teman bisa pilih sesuai dengan standarisasi yang teman-teman inginkan. Lalu di sini saya akan memilih format size A4 dengan standarisasi ISO. Jika kita sudah memilih formatnya, bisa kita klik OK. Nah, lalu di sini muncul sheet drawingnya. Di sini juga sudah ada etiketnya. Lalu di sini ada model view. Nah, di model view ini tempat kita untuk mencari atau membuka dokumen yang ingin kita jadikan gambar drawing. Nah, misalkan di SolidWorks teman-teman tidak muncul model view seperti ini,
kita bisa ke view layout, lalu kita pilih model view ini. Tinggal kita klik, nah maka akan muncul ya model view-nya di sini. Ini kita bisa langsung browse dan kita pilih lemari yang akan kita buat di sini. Nah, di sini saya akan memasukkan terlebih dahulu body lemarinya. Yang pertama ini ya. Kita klik open. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman, dia ada bentuk garis persegi. Nah, ini tuh menandakan nanti gambarnya ada di sini. Jadi tinggal kita klik aja seperti ini, maka muncul tampak depannya. Ini tampak sampingnya. Kemudian ini tampak atasnya. Lalu ada juga tampak isometrinya seperti ini. Nah, di sini kan bisa kita lihat kalau dia itu terlalu besar ya skalanya. Tapi di sini teman-teman bisa lihat kalau skalanya itu untuk pengaturannya dia terkunci. Nah, caranya kita bisa langsung pilih aja use custom scale. Nah, lalu kita pilih sesuai dengan skala yang kita inginkan. Mungkin di sini bisa kita pakai 1,2. Bisa kita pakai 1,2 seperti ini. Nah, di sini jika menggunakan 1,2 sudah terlihat ya teman-teman. Nah, jika sudah, lalu di sini juga ada display style-nya. Di sini teman-teman bisa lihat kalau style yang kita gunakan itu hanya garis saja ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa mengubah stylenya menjadi shaded with edges. Di sini dia akan berubah seperti warna dan tampilan yang ada di part atau assembly dari gambar yang aslinya atau produk aslinya. Nah, di sini jika sudah bisa kita klik checklist. Oke. Lalu di sheet ini saya ingin menambahkan ukuran pada tiap-tiap pandangannya. Ukurannya ini sendiri berfungsi untuk memudahkan pembaca pada sheet ini mengetahui ukuran secara spesifik mengenai produk yang akan dibuat. Cara untuk menambahkan ukurannya itu bagaimana? Kita bisa ke annotation, lalu kita pilih smart dimension. Nah, smart dimension pada mode drawing itu sama saja seperti smart dimension yang ada di mode part dan mode assembly. Sini, jadi kita tinggal pilih garis yang mau kita berikan ukuran, lalu kita tarik seperti ini. Bedanya di smart dimension pada mode drawing ini kita tidak bisa mengubah ukurannya ya teman-teman, karena di sini fungsinya hanya untuk memberikan ukuran saja. Seperti ini. Lalu untuk yang ini kita berikan ukuran. Ya. Ini, lalu yang bagian sini kita berikan ukuran juga. Nah, diusahakan untuk pemberian ukuran di mode drawing ini bisa secara spesifik dan menyeluruh. Mengapa? Agar pembacanya itu bisa mengerti secara spesifik ukuran-ukuran yang diperlukan untuk kita membuat produk yang didesain. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jika sudah bisa kita checklist. Kemudian di sini saya akan mengisikan etiket dari drawing yang telah kita bikin. Di sini cara untuk mengedit etiketnya, teman-teman bisa mengklik kanan pada kursor atau pada mouse teman-teman seperti ini. Lalu kita pilih edit sheet formal. Nah, jika tabel pada etiket sudah berubah warnanya menjadi biru, di sini teman-teman sudah bisa mulai mengedit etiketnya. Secara umum, etiket ini ada title, ada drawing number, dan ada materialnya. Di sini,
untuk drawing number, kita akan memasukkan drawing number nomor 1. Mengapa? Karena bagian rangka lemari ini adalah part atau bagian pertama yang kita buat pada pelatihan ini. Jadi di sini kita bisa menuliskan angka 1. Lalu di sini juga kita bisa mengganti font dari tulisannya. Di sini saya akan mengubahnya menjadi Times New Roman. Kemudian untuk ukurannya sebesar 20. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk number drawingnya kita menggunakan angka 1. Seperti ini ya, teman-teman. Kemudian untuk title-nya sendiri, kita akan beri nama rangka lemari. Nah, di sini juga teman-teman bisa mengubah warna untuk tulisannya di sini. Tapi di sini kita gunakan saja warna hitam ya, teman-teman. Lalu di sini teman-teman juga bisa mengubah tata letak tulisannya seperti ini. Dengan cara teman-teman tinggal geser-geser saja menggunakan kursor ya. Selain itu juga bisa mengubah tulisan-tulisannya seperti ini. Nah, sudah seperti ini. Nah, jika teman-teman telah selesai mengisikan etiket pada mode drawing, teman-teman bisa langsung keluar dari mode mengedit etiket dengan cara mengklik tombol pada bagian pojok kanan, atau teman-teman bisa klik kanan pada mouse teman-teman, lalu klik sheet, edit sheet ini ya teman-teman. Nah, sudah, maka sheetnya akan kita sudah keluar dari mode edit sheetnya seperti itu. Nah, teman-teman bisa melakukan hal yang sama pada part kedua, yaitu pada laci lemarinya. Jadi teman-teman masukkan ke dalam mode drawing, lalu teman-teman berikan pengukuran, dan teman-teman beri title, lalu beri drawing number nomor 2. Mengapa? Karena laci adalah part kedua yang kita bikin dalam membuat lemari mini ini. Oke, selanjutnya saya akan mencontohkan untuk membuat drawing atau sheet drawing untuk bagian assembly. Di sini saya akan menggunakan format sheet A3. Oke, di sini kita sudah menggunakan A3 ya, teman-teman, bisa dilihat. Lalu kita langsung saja kita browse. Lalu kita pilih assembly dari teman-teman, lemarinya ya. Di sini bisa kita masukkan assembly-nya. Lalu bisa kita geser ke kanan untuk menampilkan mode atau tampak sampingnya. Kita geser ke atas untuk menampilkan tampak atas, dan kita geser ke agak menyerong untuk menampilkan gambar isometrinya seperti ini ya. Satu lagi teman-teman, untuk gambar isometri ini teman-teman bisa pindah-pindahkan sesuai dengan keinginan teman-teman ya, bisa di mana-mana seperti ini. Namun untuk tampak depan dan tampak samping ini, dia mengacu pada gambar pertama yang kita taruh di sheet lembar kerjanya. Jadi kan sheet lembar kerja yang kita taruh, gambar tampak pertama adalah tampak depan. Maka dari itu, untuk tampak atas dan tampak samping, pergerakannya itu mengacu pada tampak depannya seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi bisa kita sesuaikan dari tampak depannya saja. Kemudian kalau mau digeser-geser, dia untuk yang atas hanya bisa maju mundur seperti ini, yang samping juga hanya bisa begitu ya teman-teman, seperti ini. Nah, seperti biasa, di sini kita bisa ubah untuk stylenya biar bisa terlihat. Kemudian ada scale-nya juga seperti yang telah saya jelaskan tadi.
Jika teman-teman sudah membuat beberapa pandangan seperti ini, bisa kita klik checklist ya. Selanjutnya, di sini saya akan mencontohkan fitur lainnya, yaitu fitur balun. Nah, fitur balun ini berfungsi untuk menjelaskan atau memberitahu ada berapa banyak atau berapa bagian part yang dibutuhkan dalam membuat komponen atau produknya teman-teman. Di sini ada 2 jenis balun. Yang pertama ada balun secara manual dan ada balun secara otomatis. Balun yang secara manual itu seperti apa? Balun secara manual itu kita melakukan atau menaruh angka atau penomorannya secara satu persatu seperti ini. Jadi ini part yang pertama, lalu ini part yang kedua seperti ini. Itu yang secara manual. Lalu secara yang otomatis gimana? Auto balun atau balun secara otomatis, kita tidak perlu memasukkan penomoran atau memilih penomorannya secara satu persatu. Lalu bagaimana? Teman-teman hanya perlu mengklik pada salah satu bagian tampak yang teman-teman ingin berikan balunnya. Misalnya di sini saya ingin memberikan balun pada tampak isometri. Jadi teman-teman tinggal klik pada gambar isometrinya, maka sudah keluar balunnya seperti ini. Jadi dia langsung otomatis. Lalu di auto balun ini juga ada pattern type-nya. Yang ini yaitu pattern type bentuk square, lalu ada circular pattern-nya, ada top, dia itu di atas semua, ada yang di bawah semua, ada yang di kanan, dan ada yang di kiri seperti ini. Nah, teman-teman juga bisa mengubah jarak-jaraknya seperti ini ya. Ini. Nah, jika teman-teman merasa oke, sudah cukup, sudah merasa pas dengan jarak dan lain-lainnya, bisa kita checklist. Nah, di sini untuk gambar drawing kita yang assembly, kita sudah ada penomoran untuk part-partnya. Nah, yang kurang di sini adalah keterangan untuk tiap part yang membangun produk ini. Nah, bagaimana cara kita memberikan keterangan-keterangannya itu? Di sini kita akan menggunakan feature tables. Nah, feature table ini juga nanti akan digunakan pada praktikum perancangan teknik industri 1 pada pembuatan BOM SolidWorks. Bagaimana caranya? Teman-teman bisa klik feature tables yang ada di pojokan kanan, lalu langsung kita pilih bill of material. Lalu teman-teman bisa pilih tampak yang ingin teman-teman jadikan acuan untuk tabelnya. Kita klik. Nah, kemudian di sini terdapat beberapa opsi seperti BOM type-nya apa, part configuration grouping-nya seperti apa. Nah, di sini teman-teman bisa pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Lalu kita checklist seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa bawa kursor teman-teman ke lembar kerjanya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau ada tabel ya teman-teman. Di sini tabel yang menyatakan item, part number, description, dan quantity-nya. Nah, di sini bisa kita taruh saja di sini seperti ini. Ya. Ini bisa kita pindahkan agak ke kiri biar kelihatan. Oke, seperti ini. Dari tabel yang bisa dilihat di sini, teman-teman bisa lihat di sini ada item number, part number, description, dan quantity. Nah, untuk kolom tiap tabelnya ini teman-teman bisa ubah ya. Misalnya di sini namanya part number, padahal untuk isinya itu nama dari part-part yang dibutuhkan ya. Di sini bisa kita ganti menjadi name. Bisa caranya teman-teman tinggal klik 2 kali atau double klik pada kolom yang teman-teman ingin ubah namanya. Nah, lalu kita bisa langsung ganti saja. Nih. Oke, seperti ini. Nah,
pada tabel ini juga teman-teman bisa membuka part yang ada pada produk ini tanpa harus membuka filenya terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Caranya kita bisa langsung klik kanan pada mouse, lalu kita pilih open body lemari mini ini. Bisa kita open. Nah, kemudian kita langsung menuju kepada part atau bagian dari lemarinya atau rangka lemari yang tadi ya, teman-teman. Nah, di sini juga kita bisa memberikan deskripsi pada part kita sehingga nanti jika kita membuat tabelnya sudah terisi otomatis. Jadi kan tadi teman-teman lihat ya, kalau di sini itu description-nya ini belum ada isinya. Nah, di sini kita bisa mengisikan dia secara manual seperti ini. Bisa kita klik kanan, lalu bisa kita isikan description-nya. Nah, tapi kita juga bisa mengisikannya secara otomatis dari bagian partnya ini, teman-teman. Jadi kita tidak perlu membuka drawing terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Teman-teman bisa klik pada bagian File Properties. Lalu pada bagian Custom, teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa tabel dan beberapa kolom. Ada tabel dengan beberapa kolom. Untuk property name-nya bisa kita klik dan kita pilih. Di sini ada anak panah ke bawah. Nah, ini ada description, part number, revision, material, which, dan macam-macam. Di sini mungkin kita bisa klik yang description, kemudian untuk tipenya, ini ada text, ada date, number, atau pilihan yes or no. Kita pilih yang text saja. Kemudian kita bisa mengisikan value-nya atau isi dari deskripsinya. Di sini, karena rangka lemarinya itu kita buat, maka isi dari deskripsinya adalah dibuat seperti ini. Lalu kita klik OK. Jika sudah, teman-teman bisa langsung kembali ke bagian mode drawing. Nah, dan teman-teman bisa lihat ya di sini untuk bagian body atau rangka lemarinya itu deskripsinya sudah terisi secara sendirinya atau secara otomatis. Kalau secara manual, kita bisa langsung double klik dan kita tulis dibuat. Seperti ini. Nah, pada tabel ini kita juga bisa menambahkan kolomnya. Caranya bagaimana? Kita bisa klik kanan pada bagian mouse. Lalu kita pilih insert dan kita pilih dia mau ke kanan kolomnya atau ke kiri. Di sini saya akan pilih column right. Nah, dia ke kanan ya, teman-teman. Lalu untuk property name-nya teman-teman bisa ubah. Di sini ada berbagai macam ya, ada description, ada author, ada comment, configuration name, created date, file name, dan sebagainya macamnya. Di sini saya akan pilih SolidWorks created date. Jadi SolidWorks created date ini menyatakan kapan si body lemari atau rangka lemari ini dibuat. Seperti itu. Jadi di sini saya akan pilih as created date dan teman-teman bisa lihat ya. Di sini dia langsung terisi. Jadi body lemari dan laci lemari ini dibuat pada tanggal 5 Oktober 2022 dengan waktu sekian. Oke. Jika sudah, mungkin ini bisa kita rapikan sedikit. Oke. Ini bisa kita rapikan sedikit ya. Ini. Oke. Nah, mungkin kalau seperti ini kan jadi lebih enak dilihat ya teman-teman. Oke,
Selanjutnya kita akan memberikan etiket atau mengedit etiketnya. Caranya sama seperti yang tadi. Klik kanan pada mouse, lalu kita pilih edit sheet format. Nah, untuk drawing number-nya di sini kita berikan drawing number nomor 3. Kenapa? Karena tadi di part yang pertama di rangka lemarinya itu kita memberikan drawing numbernya itu nomor 1, kemudian untuk lacinya sendiri itu drawing numbernya 2. Dan kemudian maka untuk assembly-nya atau produk jadinya kita berikan drawing number 3. Di sini bisa kita ganti dulu formatnya Times New Roman. Oke. Dengan besar 20. Sudah. Kemudian untuk title bisa kita beri nama lemari MJ. Ini lalu bisa kita ubah fontnya. Oke. Seperti ini. Nah, kalau sudah bisa kita keluar dari edit sheet-nya. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman untuk drawing untuk bagian lemarinya. Nah, teman-teman bisa menyimpan atau men-save drawing ini dengan cara seperti biasa. Kita save as. Di sini untuk save as-nya itu dia bisa menggunakan SolidWorks drawing atau SLDDRW, atau teman-teman bisa menyimpannya ke dalam bentuk JPG dan juga PDF. Jadi bisa teman-teman sesuaikan ya dengan kebutuhan teman-teman untuk mengeditnya. Oke. Baiklah, mungkin sekian penjelasan mengenai drawing dari saya. Jika ada kesalahan baik dari saya maupun dari rekan saya, kami berdua mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.